Perkembangan timnas Indonesia sejatinya menjadi sesuatu yang sangat bisa kita banggakan. Bahkan apa yang dialami oleh tim Garuda banyak sekali mendapatkan pujian dari media-media luar negeri. Sesuatu yang kian menegaskan kalau fokus Indonesia sekarang adalah gimana caranya membangun kekuatan buat bersaing di level Asia. Tentu melihat hal ini, tim-tim rival di ASEAN pun seakan panas sendiri. Sebab Indonesia yang bahkan belum pernah juara AFF sekalipun bisa melesat dan diakui sebagai tim paling progresif di Asia. Dan itulah yang dianggap membuat Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Naupan Lamsam, atau yang biasa dikenal dengan Madam Pang, datang ke Indonesia untuk bertemu Erick Thohir. Nah, dalam pertemuan tersebut, banyak sekali hal yang disampaikan oleh Madam Pang, yang mana kemungkinan kerjasama dua negara ini akan terjadi di berbagai bidang termaksud uji coba timnas senior pastinya. Sesuatu yang kemudian membuat tim-tim ASEAN lainnya, terutama Malaysia dan Vietnam, mengingatkan Thailand agar nggak terburu-buru menantang tim senior Indonesia dengan skuad terbaik karena dinilai terlalu jomplang kualitasnya. Akan tetapi, semua juga tahu kalau Thailand bukan negara yang secemen itu. Harus diakui, kalau progres timnas Indonesia saat ini benar-benar banyak menyita sorotan dari berbagai pihak. Nggak cuma media-media lokal, namun media-media asing entah itu ASEAN, Asia, atau Eropa, banyak yang memperhatikan performa dan perkembangan timnas, khususnya dalam setahun 2 tahun terakhir. Sesuatu yang wajar bila mengingat prestasi timnas Indonesia yang secara ranking FIFA masih berada di wilayah tim gurem, walaupun juga udah naik jauh. Namun dengan beragam pencapaian yang ada baik di level senior maupun U23, membuat citra Indonesia di mata dunia kini benar-benar gak bisa lagi dianggap remeh. Yap, salah satu faktor yang menunjang kenaikan level timnas Indonesia terutama dari sisi permainan, jelas keberadaan para pemain yang bermain di luar negeri. Dan dengan adanya mereka, membuat banyak pihak meyakini kalau timnas Indonesia adalah tim terkuat di ASEAN saat ini. Karena di sisi lain, dua tim rival utama di ASEAN yakni Thailand serta Vietnam sedang mengalami penurunan performa. Yap, melihat realita yang ada, Madam Pang selaku Presiden Federasi Sepak Bola Thailand yang sebelumnya enggan untuk mengakui kalau Indonesia udah di atas Thailand, pada akhirnya mengakui kalau pelan-pelan memang Indonesia layak jadi tim terbaik ASEAN saat ini. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Madam Pang mengatakan turut bahagia karena Indonesia udah berada di level yang seperti sekarang. Meskipun di satu sisi, ia cukup merasa cemburu karena perhatian FIFA yang diberikan khususnya pada Indonesia sampai berani membangun kantor di Jakarta. Kendati demikian, Madam Pang juga menyatakan sangat antusias menyambut segala kerjasama termaksud pastinya agenda uji coba. Dari hati saya yang paling dalam, saya secara pribadi sangat terkesan dengan pekerjaanmu. Sebagai teman dalam satu kawasan Asia Tenggara, saya harus mengatakan saya secara pribadi sangat bangga dengan Indonesia berjuang untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saya pikir Indonesia adalah negara terpilih di Asia. FIFA membuka kantornya di sini. Saya sedikit cemburu soal ini. Tapi saya sangat senang datang dan bertemu Anda. Saya pikir kita bisa melakukan sesuatu untuk dibagi atau menandatangani sesuatu MOU antara Thailand dan Indonesia di berbagai bidang. Ucapan Madam Pang dikutip dari akun Instagram Erick Thohir. Yap, menanggapi semua itu, jelas banyak yang berasumsi kalau Madam Pang sejatinya memang cukup penasaran dengan kekuatan Indonesia yang sekarang. Dan kami pun sebenarnya juga penasaran, karena ya, emang dibandingin tim-tim rival ASEAN lainnya, macam Vietnam apalagi Malaysia, Thailand adalah yang paling mending serta beda. Hal itu bisa dilihat dari kualitas permainan yang mereka bangun.
serta kualitas liga mereka yang masuk 10 besar di Asia, membuat para pemain Thailand seenggaknya cukup bisa melawan bila main di level Asia. Dan itu mereka tunjukkan di Piala Asia level senior Januari lalu, tak kalah juga berhasil lolos ke 16 besar, bahkan dengan status runner-up karena meraih kemenangan melawan Kyrgyzstan dan imbang melawan Oman serta tim kuat Arab Saudi. Sebelum akhirnya kalah 2-1 melawan Uzbekistan di 16 besar. Selain itu, di kualifikasi Piala Dunia Round 2 kemarin, kegagalan Thailand lolos ke round 3 karena hanya kalah head-to-head dari China di posisi kedua grup C. Bahkan tim Gajah Putih juga sempat menahan imbang Korea Selatan 1-1 di kandang sendiri. Intinya, Thailand tetaplah tim yang nggak bisa dianggap sepele gitu loh. Di sisi lain, merespons segala hal yang ada, salah satu media Thailand bernama Thailand Sport Through It bahkan sempat ingin meminta Indonesia keluar dari ASEAN karena dinilai terlalu Eropa. Meskipun begitu, media tersebut tetap berusaha respect dengan Indonesia. Dan mereka pun secara tegas menganggap Indonesia adalah rival utama mereka di ASEAN, bukan Vietnam lagi, apalagi Malaysia. Timnas Vietnam sudah kadaluarsa, apalagi Malaysia. Saat ini mereka berubah menjadi tim biasa saja. Berbeda dengan Indonesia yang semakin kuat. Mereka tersingkir lebih awal dari Piala Asia dan Vietnam juga tersingkir dari 100 besar FIFA untuk pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir. Tulis media Thailand Sport Through It. Sementara itu, menurut mantan pelatih Timnas Kamboja sekaligus legenda Timnas Jepang, Keisuke Honda, komposisi Timnas Indonesia sekarang ini adalah yang paling komplit di kawasan ASEAN. Baginya, Indonesia benar-benar layak dijadikan sebagai contoh bagi tim-tim di ASEAN lainnya, terutama soal bagaimana cara mereka bangkit dari situasi buruk. Atas dasar itulah, Honda sangat tidak sabar menantikan pertemuan Indonesia melawan Jepang pada November nanti, karena dirasa itu akan jadi laga yang jauh berbeda. Untuk saat ini, Timnas Indonesia adalah tim yang sangat berbahaya dari kawasan Asia Tenggara. Dari sisi kualitas, mereka punya line up yang lengkap. Indonesia juga tim yang saat ini paling sempurna di kawasan Asia Tenggara dan sangat menarik untuk mendiskusikan melawan Jepang nanti. Ucap Honda dilansir dari Dantri. Yap, selain Honda, ada pun pelatih Brunei Darussalam, Mario Rivera, yang menyebut kalau sekarang kesenjangan kualitas antara Indonesia dan tim-tim ASEAN lainnya terjadi cukup besar. Terlebih, setelah Indonesia kini banyak diperkuat pemain keturunan dari Eropa, membuat segalanya jadi tambah nyata. Ada kesenjangan besar antara kami dan Indonesia. Terkadang, kita berpikir sepak bola di ASEAN tidak bisa berkembang, tapi Indonesia telah membuktikan semuanya. Ucap Rivera, dilansir dari Borneo Bulletin. Ya, pada akhirnya kini Indonesia benar-benar dijadikan sebuah acuan bagi tim-tim ASEAN lainnya untuk maju. Dan Thailand secara resmi udah mengakui hal itu. Akan tetapi, bagi tim-tim rival lainnya kok ya masih susah gitu loh. Apalagi media Vietnam tuh, walah isinya julid mulu. Ketimbang julitin negara lain nih, kenapa nggak julitin tuh federasinya sendiri atau pemainnya sendiri? Intinya, kami pun berharap kalau semua tim-tim di ASEAN itu berubah. Karena apa? Ya, biar tim-tim ASEAN itu nggak dipandang sebelah mata secara terus-menerus oleh tim-tim besar di Asia. Maka dari itu, percaya proses dan lakukan semuanya dengan maksimal serta penuh komitmen. Orang-orang yang hanya mikirin ego dan perutnya sendiri, sikat aja. Sebab jika ingin maju, ya semuanya harus bersatu, kan gitu. Oleh karenanya, untuk semua tim di ASEAN, yuk sama-sama berbenah. Kan seru tuh misalnya di masa depan, slot kompetisi Asia banyak diisi tim dari ASEAN. Gak kayak di round 3 ini, masa Indonesia yang ibarat anak kemarin sore harus berjuang sendirian, gak ada temennya, kan agak gimana gitu ya, asik. Tapi yaudah sih gak apa-apa, semoga semuanya diberikan yang terbaik. Dan buat tim Garuda,
Semoga di round 3 ini bisa memberikan segalanya demi satu impian nyata, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.